Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ulun Adisti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas dan Optimalisasi Saponin Lerak atau Sapindus Larak dengan metode Taguchi pada variasi ekstraksi terhadap kualitas daya bersih batik cap di Museum dan Cagar Budaya Unit Warisan Dunia Borobudur. Di sini saya dengan pembimbing Bapak Denny Pranowo dan juga pembimbing lapangan Bapak Nahar Cahyandaru. Baik, pada pendahuluan, yang melatar belakangi penelitian saya adalah Balai Konservasi Borobudur adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melestarikan dan mengelola Candi Borobudur, salah satu situs warisan dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 1973, Balai Konservasi Borobudur memiliki beberapa tugas utama, antaranya sebagai pusat konservasi, sebagai penelitian, edukasi, dan juga pengelolaan wisata. Salah satu benda konservasi Borobudur berupa batik. Balai Konservasi Borobudur bekerja sama dengan UNESCO untuk mengenalkan kembali gambar pahatan di relief kepada pengrajin batik. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan motif batik yang sesuai dengan relief Candi Borobudur, sehingga nilai budaya dapat dilestarikan melalui seni rupa modern seperti batik. Batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya pada tahun 2009, memiliki nilai historis, artistik, dan ekonomi yang tinggi. Batik adalah sebuah seni yang berasal dari nenek moyang yang diturunkan secara turun-temurun untuk dapat terus dilestarikan dan dibudayakan agar penggunaan batik tidak lekang oleh waktu. Menurut Yasmin pada tahun 2023, proses pembuatan batik yang rumit dapat memerlukan keterampilan yang tinggi, menjadikan setiap lembar kain batik unik dan memiliki nilai seni yang tinggi, sehingga perlu dilakukan perawatan khusus. Berbagai metode pembersihan batik telah dilakukan, seperti brushing. Proses ini dilakukan biasanya menggunakan kuas untuk membersihkan kotoran atau debu yang menempel pada kain batik. Menurut Subagio tahun 2014, selain brushing terdapat juga vacuuming, yaitu menggunakan mesin penyedot debu. Swabbing, teknik ini lebih sederhana karena hanya menggunakan kain basah yang diusapkan di atas kain batik untuk membersihkan debu atau kotoran. Yang terakhir adalah washing, pencucian menggunakan air dan sabun deterjen. Batik memerlukan perawatan khusus, terutama saat mencuci, karena deterjen modern bisa merusak tekstur dan warna kain. Sabun lerak dengan kandungan saponin sebagai surfaktan alami menjadi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan untuk mencuci batik. Saponin terdapat pada semua bagian tanaman lerak, dengan kandungan tertinggi terdapat pada bagian buah. Menurut Syahroni pada tahun 2013, senyawa yang terdapat pada buah lerak didominasi saponin sebesar 28%, dan senyawa lainnya seperti alkaloid, polifenol, dan senyawa antioksidan, serta flavonoid dan tanin. Menurut Udarno pada tahun 2009, saponin merupakan salah satu dari metabolit sekunder yang banyak terdapat di tumbuhan. Saponin inilah yang akan menghasilkan busa, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pencuci dan dapat pula digunakan sebagai pembersih kain. Saponin akan menghasilkan busa ketika direaksikan dengan air. Hal inilah yang menjadi dasar penggunaan saponin sebagai bahan pencuci dan buih yang dihasilkan akan bertahan lama. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah Taguchi sebagai proses optimasi dalam penelitian ini, dengan memberikan pendekatan sistematis pada desain eksperimen yang meminimalkan efek faktor-faktor yang tidak terkontrol dan mengidentifikasi kondisi optimal untuk ekstraksi saponin dari lerak. Pada variasi ekstraksi digunakan dua metode, yaitu sonikasi dan juga perkolasi. Pada sonikasi digunakan sebab pada penelitian ini penelitian sebelumnya terjadi peningkatan hasil dan kinetika reaksi, penggunaan pelarut yang lebih rendah, waktu ekstraksi yang singkat, dan juga dampak ekonomi dan lingkungan yang minimal, kebutuhan instrumen yang sedikit, serta kemudahan dalam peningkatan skala dibandingkan dengan metode konvensional. Menurut Kalsum pada tahun 2019, metode selanjutnya adalah perkolasi, di mana metode perkolasi adalah salah satu teknik ekstraksi yang digunakan untuk memperoleh senyawa aktif dari bahan alami, seperti tanaman dengan cara mengalirkan pelarut secara perlahan melalui bahan yang akan diekstraksi. Metode ini sangat populer dalam industri farmasi dan kimia untuk ekstraksi zat aktif dari bahan alam. Selanjutnya terdapat pemurnian. Untuk memurnikan saponin lebih lanjut digunakan teknik HPLC. Selanjutnya ada uji screening fitokimia dan juga GCMS. Dan pada tahap terakhir dilakukan pengujian daya bersih sebagai pengaplikasian pada batik.
dengan teknik penodaan. Daya bersih diukur dengan perbandingan tingkat kekeruhan air sebelum dan sesudah pencucian dengan menggunakan FTU turbidity. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan optimasi terekstraksi saponin berbahan dasar larak dengan perbandingan metode untuk mendapatkan kadar saponin tinggi. Selanjutnya, melakukan uji efektivitas daya bersih saat pengaplikasian pada batik cap. Manfaat pada penelitian ini adalah mengetahui metode ekstraksi paling efektif dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan kadar yang tinggi. Selanjutnya, mengetahui perbandingan daya bersih dari hasil ekstraksi larak pada kain batik sebelum dan sesudah pencucian. Pada bab 2 ini, terdapat tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Sapindus rarak merupakan sebuah tanaman yang umumnya tumbuh di daerah tropis dan subtropis di Asia. Buah lerak mengandung saponin yang dapat berfungsi sebagai surfaktan alami. Kelebihan lerak adalah biodegradabilitas, ramah bagi ekosistem, pengurangan limbah kimia, dan juga aman bagi kesehatan. Saponin adalah deterjen atau glikosida alami yang punya sifat amfifilik, mempunyai berat molekul besar dan tersusun dari aglikon steroid atau triterpen yang disebut dengan sapogenin dan glikon yang mengandung satu atau lebih rantai gula. Menurut Heydrich pada tahun 2019, Taguchi merupakan desain eksperimen yang disebut dengan array ortogonal untuk menguji berbagai kombinasi faktor dan level dengan jumlah percobaan yang lebih sedikit untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor yang berbeda terhadap hasil tanpa perlu melakukan semua kombinasi yang mungkin. Taguchi mengklasifikasikan karakteristik kinerja menjadi 3 faktor kategori, seperti lebih rendah lebih baik, lebih besar lebih baik, dan normal lebih baik. Ini membantu dalam menentukan tujuan dari eksperimen berdasarkan jenis respon yang diinginkan. Menurut Porto pada tahun 2021, ekstraksi ultrasonik adalah metode ekstraksi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk meningkatkan efisiensi proses ekstraksi senyawa bioaktif dari bahan tanaman atau sumber alami lainnya. Metode ini memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi, biasanya di atas 20 kHz, untuk menciptakan gelombang tekanan yang dapat menghasilkan efek fisik pada bahan yang diekstraksi. Selanjutnya, perkolasi menurut Astuti pada tahun 2019, ekstraksi yang dilakukan pada suhu ruangan dengan pelarut yang selalu baru. Prinsip kerjanya adalah simplisia nanti dimasukkan ke dalam perkolator dan pelarut dialirkan dari atas melewati simplisia sehingga zat terlarut mengalir ke bawah dan ditampung. Menurut Huang pada tahun 2008, analisis daya bersih menggunakan alat turbidimeter. Daya bersih diukur dengan perbandingan tingkat kekeruhan air sebelum dan sesudah pencucian menggunakan instrumen FTU turbidity. Daya bersih dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu daya bersih merupakan kekeruhan setelah pendiaman dikurangi dengan kekeruhan sebelum pendiaman. Nah, selanjutnya merupakan perumusan hipotesa. Dasar pemikiran untuk hipotesis 1 merupakan ekstraksi sonikasi dapat mempercepat waktu ekstraksi karena proses ekstraksi yang dibantu oleh getaran ultrasonik dapat menghasilkan energi besar yang menumbuk dinding sel jaringan bahan yang diekstrak. Tumbuhan menyebabkan terbukanya pori-pori bahan, sehingga memudahkan larutnya komponen yang terdapat pada bahan ke dalam pelarut akibat dari proses difusi. Menurut Sujanto pada tahun 2009, beberapa keunggulan dari metode Taguchi adalah tingkat efisiensi rancangan percobaan lebih tinggi karena dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak faktor dan level, dan memperoleh suatu proses yang menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh terhadap gangguan, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol. Maka dari itu diperoleh hipotesis 1 yang berupa jika tanaman lerak diekstraksi dengan perbandingan metode ekstraksi menggunakan perhitungan Taguchi, maka akan dihasilkan senyawa saponin pada metode sonikasi memiliki nilai kadar lebih tinggi dibanding dengan perkolasi. Untuk, dasar pemikiran 2 untuk hipotesis 2, nilai kekeruhan ini dinyatakan dalam satuan FTU turbidity. Selisih kekeruhan yang didapat diasumsikan sebagai kotoran yang dapat terangkat oleh ekstrak saponin. Analisis daya bersih ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ekstrak saponin dalam mengangkat kotoran dan minyak yang terdapat di permukaan kulit. Menurut Heini pada tahun 1987, saponin terdapat pada semua bagian tanaman sapindus dengan kandungan tertinggi terdapat pada bagian kulit buah.
Saponin merupakan senyawa kimia yang berasal dari metabolit sekunder yang banyak diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Struktur kimia saponin yang terdiri dari senyawa polar dan nonpolar menjadikan buah lerak dikenal sebagai strawberry atau soft nuts. Maka dari itu diperoleh hipotesis 2 berupa jika ekstrak saponin yang diekstraksi dari lara atau sapindus rara menghasilkan nilai daya bersih yang tinggi, maka dapat digunakan sebagai bahan alami yang lebih efektif dalam membersihkan kain batik dengan kemampuan untuk meningkatkan keefektifan saponin. Untuk rancangan penelitian sendiri, yang pertama terdapat rancangan ekstraksi dengan Taguchi, yang kedua pembuatan simplicia lara, yang ketiga merupakan ekstraksi dengan sonikasi, yang keempat merupakan ekstraksi dengan perkolasi, yang kelima merupakan pemurnian dengan metode HPLC, selanjutnya pengujian dengan GCMS dan FTIR serta screening fitokimia, dan yang terakhir adalah pengujian daya bersih. Untuk metode sendiri yaitu pembuatan simplicia lara, di mana buah sapindus dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran. Selanjutnya, benih dan kulit lerak dipisahkan. Kulit buah dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 36 jam. Perikrap kering digiling menjadi bubuk dan diayak melalui saringan 80 mesh untuk mendapatkan bubuk halus yang homogen dari sapindus rarak. Serbuk kering siap pakai disimpan dalam ruang penyimpanan vakum pada suhu 7 derajat Celcius dan ditambahkan silika gel pada wadah penyimpanan vakum untuk menjaga bubuk tetap kering. Selanjutnya, dirancang ekstraksi dengan menggunakan Taguchi. Yang pertama adalah, perancangan parameter. Dalam perancangan adanya nilai parameter yang bisa diatur atau dikendalikan disebut dengan faktor kendali, sedangkan faktor di mana nilainya sulit diatur sebagai faktor noise. Yang kedua adalah penentuan orthogonal array, suatu deretan angka disusun berdasarkan, baris dan kolom. Selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian, dengan perbandingan jumlah masing-masing berdasarkan perancangan parameter pada orthogonal array. Selanjutnya dilaksanakan analisis data, yaitu yang pertama perhitungan sinyal to noise ratio. Dilakukan untuk mengukur tingkat sensitivitas dari kualitas masing-masing faktor yang dikendalikan terhadap pengaruh faktor dari luar yang tidak dikendalikan. Yang kedua merupakan analysis of variance atau ANOVA, berguna untuk menentukan pengaruh dari setiap parameter input yang diberikan dari serangkaian hasil eksperimen, dengan merancang eksperimen untuk proses pemesinan dan dapat digunakan untuk menginterpretasikan data eksperimental. Yang terakhir adalah data yang telah didapat eee, diuji secara dan diolah secara statistik dengan menggunakan software. Selanjutnya adalah ekstraksi sonikasi. Dilakukan dalam perangkat rendaman ultrasonik Chris-Bouvet ultrasonik dengan daya konstan 280 Watts pada frekuensi 40 kHz. Perangkat rendaman ultrasonik dilengkapi dengan sistem kontrol suhu dan waktu sonikasi digital. Selanjutnya, botol dengan suspensi disonikasi dalam 2 jam dalam perangkat ultrasonik yang berisi 4 liter solvent pada berbagai suhu. Pada setiap batch ekstraksi, semua sampel ditempatkan di tengah rendaman ultrasonik pada kedalaman 15 cm. Untuk memastikan setiap sampel disonikasi secara merata, setiap sampel disimpan dalam posisi yang sama. Setelah disonikasi, larutan disaring menggunakan kain saring dan disentrifugasi pada kecepatan 4.500 rpm selama 15 menit untuk memisahkan partikel padat. Supernatan dikumpulkan dengan hati-hati untuk analisis lebih lanjut. Pemurnian dengan HPLC sebagai fase gerak berupa asetonitril banding air dan kolom berupa C18. Selanjutnya adalah ekstraksi dengan perkolasi. Pada ekstraksi perkolasi simplicia, lerak ditimbang 500 gram, kemudian dimasukkan ke dalam perkolator, direndam dengan etanol 96% dan air masing-masing selama setengah jam. Selanjutnya, keran perkolator dibuka dengan kecepatan laju alir 1 ml per menit melalui sekat berpori. Pelarut dimasukkan secara kontinu dari atas mengalir lambat melewati simplicia lerak, melalui pembaruan terus-menerus yang berlangsung sehingga bahan dan pelarut kontak secara setimbang. Kemudian diperoleh tetesan ekstrak yang keluar dari perkolator. Hasil dari perkolat diuapkan secara vakum menggunakan penguap putar atau rotary vacuum evaporator. Selanjutnya digunakan pemurnian dengan HPLC, fase gerak berupa asetonitril versus banding air, dan kolom berupa C18.
Dan yang terakhir adalah, pengujian daya bersih. Hasil ekstraksi sebanyak 10 gram ditimbang, dilarutkan dengan 150 mililiter Aquades dalam gelas beker 250 mililiter. Kemudian larutan hasil ekstraksi tersebut diukur dengan kekurangannya sebagai AFTU turbidity. Selanjutnya, sebanyak 5 gram mentega ditimbang dan dioleskan secara merata pada kain bersih atau baru dengan ukuran 5 sentimeter dikali 5 sentimeter. Kain yang telah diolesi mentega dimasukkan ke dalam, larutan hasil ekstraselera sebelumnya. Didiamkan selama 10 menit dan diukur kekeruhannya sebagai BFTU turbidity atau daya bersih sabun. Dihitung dengan rumus, kekeruhan setelah pendiaman dikurangi dengan kekeruhan sebelum pendiaman. Selanjutnya, sebelum pengujian daya bersih tadi dilakukan, pengujian dengan screening fitokimia, GCMS, dan FTIR. Nah, pada uji screening fitokimia ini dilakukan analisis saponin dengan melakukan 2 mililiter ekstrak lerak ditambah asam klorida, kemudian dikocok. Hasil positif akan ditandai dengan adanya busa stabil selama 5 menit. Selanjutnya, terdapat analisis flavonoid, dengan dilakukan 2 mililiter ekstrak lerak ditambah serbuk 1 mililiter HCl pekat kemudian dikocok. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna merah, kuning, atau warna jingga. Pada analisis tanin, 2 mililiter ekstrak lerak ditambah 1 mililiter besi 10%. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna biru tua atau hijau kehitaman. Selanjutnya ada analisis alkaloid, 2 mililiter ekstrak lerak ditambah dengan 1 mililiter HCl 1% dan 1 mililiter pereaksi Maillard. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna merah muda dan endapan putih. Selanjutnya dilakukan karakteristik produk lebih lanjut menggunakan GCMS dan juga FTIR. Terima kasih, eee, demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.